23 Mengapa tidak tersambung? 4. Dua telepon, tetapi membahas hal yang sama. Satu memintanya untuk melayani Leng Xicheng, sedangkan yang satu lagi memintanya untuk merobek Leng Xicheng. Li Yu bekerja di Huang Ting Entertainment. Mulai dari menjadi asisten lapangan, seiring waktu ia sekarang telah dipromosikan menjadi direktur asosiasi. Ia tahu semua yang terjadi di industri hiburan, terutama lagi karena hampir setiap wanita Leng Xicheng adalah bunga kecil di Huang Ting Entertainment. Kamu bilang semua adalah haram. Dia terlalu banyak wanita. Apakah itu normal? Gu Qingqing mengangguk sedikit. Kilatan cahaya melintas dari matanya dan segera menghilang. Omong-omong, mengapa sesama wanita saling mempermalukan diri? Meski wanita yang ingin berhubungan dengan Leng Xicheng sangat menyebalkan, tapi yang paling menyebalkan adalah si lobak besar Leng Xicheng sendiri. Menurutku, kamu kembali menahan dirimu. Leng Xicheng tidak akan merasa kehilangan bunga sepertimu. Keadaan hanya akan semakin buruk. Semakin buruk, bagaimana dengan itu? Gu Qingqing berjalan ke ambang jendela. Rambut basahnya terurai menggantung di punggungnya. Ia memandangi malam yang gelap di kejauhan dan tiba-tiba menyeringai, sudah 3 tahun sekarang. Mungkin, aku akan dengan cepat mendapat tahta, kan? Sebelum Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya, pintu didorong hingga terbuka. Gu Qingqing kaget, tak menduga itu Leng Xicheng. Suara Li Yuyu kembali terdengar dari seberang panggilan. Memberikan tahta dalam kentut, kamu ini istri sah. Bahkan jika ada orang lain, mereka hanyalah selingan pemanis di depan tempat tidur. Darah nyamukmu juga sudah legal. Ada apa yang akan terjadi jika dia balik negara? Menghancurkan keluarga orang itu namanya selingkuh. Gu Qingqing segera menutup telepon. Kini, ia merasa sedikit tak berdaya untuk menyapa Leng Xicheng. Kamu, di sini. Berapa banyak yang Leng Xicheng dengar dari panggilan Gu Qingqing dengan Li Yuyu tadi? Apakah Leng Xicheng pikir ia diam-diam membicarakannya di belakang? Leng Xicheng meremas ujung hidungnya, tidak peduli dengan telepon tadi. Matanya dingin saat melihat Gu Qingqing sesaat. Wajahnya cerah dan sehat, sehingga demamnya mungkin sudah membaik. Leng Xicheng melihat ke bawah dan melihat ke arah baju tidur sutera dengan renda-renda. Cahaya di matanya berkilat-kilat cepat, tapi ia dengan cepat menutup matanya kembali, menundukkan kepalanya, membuka kancing baju satu persatu. Ruangan itu sunyi, kecuali untuk suara Leng Xicheng melepaskan baju. Gu Qingqing mengangkat handuk di tangannya ke udara untuk mengeringkan tetes air di kepalanya. Kemudian, ia meletakkan handuk itu. Terima kasih telah membantu kakakku, kata Gu Qingqing. Meski itu adalah permintaan ibunya, Gu Qingqing tetap merasa bersyukur pada Leng Xicheng karena menyelamatkan kakaknya. Jari-jari Leng Xicheng berhenti sejenak. Cahaya emosi yang nyaris tak terlihat sekilas berubah di matanya. Dengan lembut, Leng Xicheng membuka kancing terakhirnya lalu melepas mantel dan melemparkan baju itu pada Gu Qingqing. Gu Qingqing segera menangkapnya. Merasa bahwa sikapnya tidak cukup tulus, sekarang ia menyarankan, saya membantu Anda menyiapkan handuk mandi dan piyama. Sebagai imbalannya, Leng Xicheng berbelok ke kamar mandi. Suara logam emas dari ikat pinggang terdengar, kemudian sepasang celana terlempar keluar. Gu Qingqing hanya melangkah maju untuk mengambilnya. Namun kemudian, pintu kamar mandi terbanting menutup, hampir mengenai wajah Gu Qingqing. Ia pun refleks menyentuh hidungnya dan melemparkan pakaian Leng Xicheng ke keranjang cucian. Berjalan ke meja rias, ia menghadap cermin dan mengeringkan rambut basahnya. Meskipun Leng Xicheng barusan mengabaikan Gu Qingqing, tetapi Leng Xicheng tidak menjauh darinya dan juga tidak memasang wajah suram. Begitu suara air di kamar mandi berhenti, Gu Qingqing segera bangkit dan bersiap untuk menyerahkan handuk kepada Leng Xicheng. Setelah ia sampai ke pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka dan Leng Xicheng muncul begitu saja di depannya dengan tubuh tanpa penutup sama sekali. 24 Mengapa tidak tersambung? 5. Tidak peduli berapa kali Gu Qingqing melihat Leng Xicheng tak mengenakan apapun di hadapannya, ia masih akan merasa sedikit tidak terbiasa. Ia menundukkan kepalanya dan terdiam sebentar, lalu melangkah maju lagi. Ini handukmu. Meskipun Gu Qingqing melangkah maju, ia masih tidak berani menatap lurus ke arah Leng Xicheng. Ia hanya berani melangkah sedikit menyamping. Ia kemudian membawa handuk ke depan, masih sambil menundukkan kepalanya. Leng Xicheng tidak bergerak untuk waktu yang lama dan tidak menjawab, membuatnya sedikit bingung. Begitu Gu Qingqing mendongak, ia melihat Leng Xicheng mengambil langkah maju dan mendekatinya. Ia terkejut dan dengan refleks mengambil langkah mundur. Sebaliknya,
Leng Xicheng semakin mendekatinya langkah demi langkah. Semakin Leng Xicheng mendekat, semakin Gu Qingqing melangkah mundur. Betisnya tiba-tiba sudah menyentuh tepi tempat tidur. Ketika ia berbalik, tak ada pilihan lain selain duduk di samping tempat tidur. Leng Xicheng terus melangkah maju lagi. Jarak antara keduanya kini tidak lebih dari 10 cm. Gu Qingqing duduk, sedangkan Leng Xicheng berdiri. Hanya dengan mendongak, Gu Qingqing langsung bisa melihat titik fatal Leng Xicheng. Padahal, mereka berdua telah menikah selama 3 tahun. Gu Qingqing bukan lagi seorang gadis yang tidak mengerti soal hal-hal intim. Namun, jika pemandangan seperti ini muncul begitu jelas di depannya, ia tidak bisa mengabaikannya. Meski Gu Qingqing tidak menatap langsung Leng Xicheng, keduanya berada begitu dekat satu sama lain. Uap air hangat di tubuh Leng Xicheng, ditambah aroma sabun mandi, bagaimanapun juga menembus ke ujung hidung Gu Qingqing. Mau berusaha bersembunyi pun, ia tidak akan bisa. Kepala wanita mungil di depan Leng Xicheng sudah mau menunduk sampai ke lantai. Namun, terdengar suara Leng Xicheng dari atas. Apa yang kamu hindari? Ini bukan pertama kalinya kamu melihat seluruh tubuhku dari atas ke bawah. Bagian mana yang belum pernah kamu lihat? Suara Leng Xicheng terdengar acuh tak acuh dan kasar. Suaranya seakan membawa kejahatan dan ejekan yang tak terbatas hingga menyebar di telinga Gu Qingqing. Aku tidak. Gu Qingqing terdiam dan bingung, bahkan sedikit gugup untuk bernapas. Tubuhnya mundur sedikit ke belakang, agak menjauh dari Leng Xicheng, sebelum ia bisa mengatur napas. Melihat leher dan telinga Gu Qingqing yang merah karena malu, sebuah senyum samar muncul di wajah Leng Xicheng. Namun, senyum itu menghilang dengan cepat sebelum Gu Qingqing tahu. Ia lalu berkata, bantu aku membersihkan tubuhku. Kau ingin aku membantumu membersihkan tubuhmu? Gu Qingqing mendongak, melihat ekspresi santai di wajah Leng Xicheng yang tampan, seolah semua ini bisa dilakukan begitu saja. Kenapa? Kamu bukannya ingin berterima kasih padaku karena menyelamatkan kakakmu. Kau tidak bisa melakukan hal sekecil ini. Leng Xicheng merentangkan tangannya, seperti kaisar kuno sedang menunggu gadis istana kecil untuk membantunya membuka pakaian. Mata kuning Leng Xicheng yang menawan melirik Gu Qingqing, seperti memperingatkannya untuk cepat mulai. Gu Qingqing hanya bisa menghela napas dan menerima nasibnya. Ia pun mengambil handuk dan menyeka air dari tubuh Leng Xicheng dengan serius. Tubuh Leng Xicheng sangat tinggi, sedangkan Gu Qingqing hanya memiliki tinggi 165 cm dan tepat setinggi telinga Leng Xicheng. Karena albinisme, warna kulit Leng Xicheng luar biasa putih. Saat masih muda, orang-orang sempat menganggapnya sebagai keturunan ras campuran. Setelah bertahun-tahun menjalani perawatan, kondisi kulitnya telah banyak membaik dan warna rambutnya telah berubah menjadi coklat. Leng Xicheng memiliki sepasang mata berwarna kuning, fitur wajah yang tegas, dan temperamen yang tinggi, seperti bangsawan di Eropa Utara. Bahkan jika ia tidak memiliki uang dan hanya memiliki wajah ini, wanita yang datang padanya juga tidak akan berkurang. Gu Qingqing menyeka rambut Leng Xicheng, wajahnya, lalu terus menyeka ke bawah. Sosok Leng Xicheng sesempurna wajahnya dan setiap incinya tampak menakjubkan. Leher yang panjang, klavikula yang seksi, dada yang padat dan kuat, barisan 8 abs perut, dan lengan yang panjang dan kokoh. Namun, saat sampai di bawah otot perut, tangan Gu Qingqing tiba-tiba berhenti. Lebih jauh ke bawah, ini adalah kunci fatal Leng Xicheng. Selanjutnya bab 25 mengapa tidak tersambung. 6.